37 orang keluarga saya tertawa sambil bersulang di atas kapal wisata di Kepulauan Seribu. Tapi saya, ibu dari satu-satunya anak lelaki mereka, tidak diajak. Ibu kandung menantu saya yang bahkan baru 2 kali datang ke rumah saya malah duduk paling depan. Nama saya Sari Wulandari. Umur saya 63 tahun. Sudah 3 tahun sejak suami saya, almarhum Pak Harun, meninggal karena stroke. Rumah ini, rumah tua semi kayu di kawasan Bogor Timur, adalah satu-satunya yang tersisa dari 40 tahun pernikahan kami. Kalau angin sore datang, gentengnya berderak pelan. Suara itu dulu menakutkan, tapi sekarang malah jadi teman. Pak Harun dulunya akuntan syariah. Orang-orang menghormatinya. Saat beliau wafat, banyak yang datang melayat. Tapi setelah 40 hari, semuanya sepi. Hidup kembali berjalan seperti biasa. Dan saya terbiasa dengan kesendirian itu. Saya tidak pernah menuntut apa-apa dari anak saya, Bagas, atau dari menantunya Dewi. Saya tidak mau merepotkan. Bagas anak tunggal saya. Sekarang umurnya 39 tahun, dia kerja sebagai staf hukum di kantor swasta. Tinggal di Bintaro bersama istri dan 2 anaknya. Istrinya Dewi Ayuningrum berumur 34 tahun, perempuan licin yang kerja di dunia pemasaran. Cerdas, saya akui itu. Tapi ada sesuatu dalam cara dia bicara yang selalu membuat saya merasa kecil. Cucu saya ada 2, Tari 15 tahun dan Ilham 12 tahun. Saya sangat menyayangi mereka. Dulu mereka sering menginap di rumah ini, main di halaman, minta dibuatkan kolak pisang. Tapi sejak 2 tahun terakhir, kunjungan mereka makin jarang. Dewi selalu punya alasan. Les piano, les bahasa Mandarin, kursus robotik. Saya mengerti kok. Zaman sekarang anak-anak harus sibuk biar pinter. Tapi kadang saya rindu suara mereka. Saya tidak pernah ikut campur urusan rumah tangga Bagas. Tidak pernah bertanya kenapa Dewi jarang telepon. Tidak pernah protes kenapa lebaran tahun lalu mereka pergi ke Bali tanpa ngajak saya. Saya selalu bilang, tidak apa-apa, saya sudah tua. Saya mengerti kalau anak muda butuh ruang sendiri. Tapi sore itu hujan turun rintik-rintik. Saya baru selesai mencuci gelas-gelas bekas pengajian kecil di rumah. Ibu-ibu di kompleks suka datang setiap Kamis sore. Kami baca Yasin, ngobrol sebentar, lalu pulang sebelum maghrib. Sederhana, tapi cukup mengisi hari. Saya sedang mengeringkan tangan di lap dapur ketika ponsel saya berbunyi. Notifikasi dari grup keluarga Bagas. Saya buka. Sebuah foto. Foto itu memperlihatkan sebuah kapal wisata yang besar. Di geladak ada meja panjang penuh makanan. Orang-orang berdiri, duduk, tertawa. Bagas ada di sana, senyumnya lebar. Tari dan Ilham juga, pakai topi pantai lucu. Dewi duduk di samping ibunya, Bu Lilis. Mereka berdua pakai kacamata hitam besar, seperti selebriti. Saya geser foto itu pelan. Ada adik-adiknya Dewi. Ada sepupu-sepupunya dari Bandung. Bahkan ada pacar sepupu yang belum pernah saya dengar namanya. 37 orang. Saya hitung satu persatu. 37 tidak ada saya. Dada saya sesak. Jari saya gemetar sedikit saat memperbesar foto. Bu Lilis duduk paling depan, seperti keluarga inti. Padahal perempuan itu baru 2 kali datang ke rumah saya. Sekali saat acara lamaran, sekali lagi saat kenduri 40 hari, almarhum. Itu pun dia cuma duduk sebentar, lalu pulang duluan karena katanya ada arisan. Tapi dia dianggap keluarga. Sementara saya, ibu kandung Bagas, tidak ada di sana. Saya ingat seminggu sebelumnya Dewi datang ke rumah. Dia bawa oleh-oleh nastar dalam kotak kecil. Mukanya manis sekali waktu itu. Senyumnya lebar. Dia bilang, "Bunda, maaf ya, kapalnya kecil dan acaranya padat."
Banyak acara malam, menari, main permainan. Nanti bunda pegal, tidak nyaman. Ini lebih cocok buat anak-anak muda, kan? Saya waktu itu tersenyum. Saya bilang, iya dek, tidak apa-apa. Jaga cucu-cucu bunda ya di sana. Dewi kelihatan lega. Dia peluk saya sebentar, lalu pergi. Mobilnya bahkan belum hilang dari pandangan, tapi saya sudah merasa ada yang salah. Tapi saya telan saja perasaan itu. Saya sudah terbiasa menelan. Setelah dia pergi hari itu, saya menangis diam-diam di dapur. Saya buka buku kecil milik almarhum, buku catatan kulit yang dia pakai untuk menulis renungan sebelum tidur. Saya tulis di sana, ya Allah, kalau memang aku beban, ambil saja nyawaku. Jangan biarkan aku jadi pengganggu buat anak sendiri. Sekarang, melihat foto itu, saya sadar. Ini bukan soal kapal kecil. Ini bukan soal acara yang cocok buat anak muda. Ini soal saya tidak dianggap. Suara azan maghrib berkumandang dari masjid dekat rumah. Suaranya merdu, tapi entah kenapa kali ini terdengar begitu sepi. Saya tutup ponsel. Saya berdiri di tengah ruang tamu yang penuh debu kenangan. Di sudut ruangan, ada meja kecil tempat almarhum dulu suka baca koran. Di bawahnya, ada brankas kecil yang belum pernah saya buka sejak dia meninggal. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba saya ingat brankas itu. Mungkin karena saya butuh sesuatu untuk mengalihkan sakit di dada. Saya ambil kunci dari dalam kaleng bekas permen di lemari buku. Kaleng itu sudah karatan, tapi kuncinya masih mengkilap. Tangan saya gemetar saat memutar kunci di lubang brankas. Bunyi kliknya keras di ruangan yang sunyi. Saya buka pelan. Di dalamnya ada map kuning tua. Tulisan di sampulnya dengan tinta hitam tebal. Investasi rahasia, Rahmat Harun. Jantung saya berdegup kencang. Saya angkat map itu. Beratnya tidak seberapa, tapi entah kenapa terasa berat sekali di tangan. Saya bawa ke ruang kerja kecil di belakang, tempat almarhum dulu sering begadang mengurus laporan klien. Saya nyalakan laptop lama peninggalan dia. Layarnya butuh waktu lama untuk menyala. Suara kipasnya berisik, tapi masih jalan. Saya buka tab-tab lama. Ada file-file tentang struktur saham, investasi perusahaan, surat kuasa. Saya tidak begitu paham semuanya dulu. Tapi almarhum pernah bilang, kalau suatu hari kamu butuh, semua ada di sini. Saya duduk lama di depan laptop itu. Hujan makin deras, langit di luar sudah gelap. Saya tatap foto keluarga di kapal tadi, yang masih terbuka di ponsel saya. Lalu saya tatap map kuning di tangan kiri saya. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan persisnya. Tapi satu hal pasti. Mereka akan tahu siapa yang selama ini mereka abaikan. Mereka pikir saya hanya seorang janda tua yang tidak paham dunia digital. Mereka salah. Saya belajar dari almarhum suami saya selama 40 tahun dan hari ini pelajaran itu saya praktikkan dengan sangat tenang. Malam itu saya duduk sampai jam 2 pagi membaca semua berkas dalam map kuning itu. Ada portofolio saham yang tersebar di beberapa perusahaan milik negara. Ada reksadana syariah yang bahkan masih aktif sampai sekarang. Ada 2 kafling tanah di Cibubur yang nilainya pasti sudah naik berkali lipat. Dan yang paling mengejutkan, ada deposito besar atas nama Pak Harun yang otomatis diwariskan kepada saya. Di bagian paling bawah map ada surat kuasa. Tulisan tangan almarhum dengan tinta biru tua. Surat itu menyatakan bahwa aset tertentu boleh dicairkan untuk keamanan keluarga. Saya baca kalimat itu berulang kali. Keamanan keluarga. Seperti almarhum sudah tahu suatu hari saya akan membutuhkan ini. Pagi harinya saya telepon Pak Yunus. Beliau notaris tua yang tinggal tidak jauh dari masjid besar. Dulu almarhum pernah membantu istrinya yang sakit keras dengan meminjamkan uang tanpa bunga. Pak Yunus tidak pernah lupa kebaikan itu.
Saya bilang, saya butuh bantuan untuk urusan legal. Pak Yunus langsung bilang dia akan datang ke rumah sore itu juga. Dan dia tepat waktu. Jam 4 sore, mobilnya sudah parkir di depan pagar. Kami duduk di ruang tamu, saya sajikan teh manis dan pisang goreng. Pak Yunus baca semua berkas dengan teliti. Sesekali dia angguk, sesekali dia tulis catatan di buku kecilnya. Setelah sejam, dia angkat kepala dan bilang, "Bu Sari, ini semua sah secara hukum. Ibu punya hak penuh atas semua aset ini." Saya tarik napas panjang, lalu saya sampaikan rencana saya. Saya ingin membentuk perusahaan investasi. Perusahaan yang identitasnya legal dan terverifikasi, tapi tidak menyebut nama saya di publik. Pak Yunus diam sebentar, lalu tersenyum tipis. "Ibu yakin dengan langkah ini?" Saya jawab dengan tenang. Saya tidak pernah seyakin ini dalam 3 tahun terakhir. Dalam waktu 3 hari, semua selesai. Pak Yunus bekerja cepat. Surat legal, struktur direksi, izin operasional, semua jadi. Perusahaan itu diberi nama PT Nusantara Holdings. Nama yang sederhana tapi terdengar profesional. Di atas kertas, saya hanya sebagai pemegang saham diam. Tidak ada yang akan tahu. Setelah perusahaan terbentuk, saya mulai mencari tahu lebih banyak tentang pekerjaan Dewi. Saya tahu dia pimpin perusahaan pemasaran bernama PT Sinar Asa Karya. Bagas pernah cerita dengan bangga bahwa Dewi sangat sukses di sana. Tapi belakangan Bagas juga pernah menyebut bahwa perusahaan itu sedang mengalami sedikit penurunan arus kas. Dia bilang, itu wajar karena ekonomi sedang tidak stabil. Saya mulai menggali informasi. Saya hubungi beberapa kenalan lama almarhum yang masih aktif di dunia bisnis. Saya tidak bilang terus terang apa maksud saya. Saya hanya bilang saya ingin tahu peluang investasi dan informasi mulai mengalir. Ternyata ada investor kecil di PT Sinar Asa Karya yang sedang mencari jalan keluar. Mereka sudah tidak yakin dengan arah perusahaan. Mereka ingin menjual sahamnya. 49% dari total saham perusahaan. Melalui Nusantara Holdings, saya ajukan tawaran. Prosesnya cepat, karena perusahaan Dewi memang butuh modal tambahan, pembelian tidak banyak dipertanyakan. Dalam 2 minggu, saham itu resmi berpindah tangan. Saya sekarang pemilik 49% PT Sinar Asa Karya. Tapi tidak ada satu orang pun yang tahu investor barunya adalah saya. Langkah berikutnya adalah audit. Saya menyewa firma audit bernama Pratama dan Rekan. Firma kecil tapi reputasinya bagus. Alasannya sederhana, evaluasi struktur bisnis. Tidak ada yang mencurigakan dari permintaan itu. Perusahaan yang sehat biasa melakukan audit rutin. Pak David, auditor utama yang ditugaskan, adalah orang yang teliti. Saya bertemu dengannya sekali di kantor Pak Yunus. Saya sampaikan bahwa saya ingin laporan yang jujur, apapun hasilnya. Pak David bilang dia akan bekerja profesional. Hari ketiga audit, Pak David menelepon saya. Suaranya serius. Dia bilang ada transaksi yang mencurigakan. Ada nama singkatan yang sering muncul sebagai penerima dana. RA, nama itu tidak terdaftar di sistem penggajian. Tapi transfer ke rekening itu terjadi hampir setiap bulan. Saya minta Pak David untuk terus menggali. Dia bilang akan butuh waktu. Saya bilang saya punya waktu. 2 hari kemudian Pak David kirim laporan awal lewat surel. Saya baca dengan seksama. Berdasarkan pelacakan rekening dan pengecekan silang di media sosial, nama RA adalah Riko Andika, seorang pelatih pribadi yang aktif di aplikasi berbagi foto. Gaya hidupnya mewah, foto-fotonya di hotel bintang 5, di restoran mahal, di pantai eksklusif. Saya tidak langsung percaya, tapi saya harus lihat sendiri. Malam itu saya coba buka aplikasi berbagi foto di ponsel.
Saya tidak pernah pakai ini sebelumnya. Tari yang dulu ajari saya waktu dia masih sering main ke sini. Tapi saya ingat caranya. Saya buat akun baru. Nama samaran sederhana. Tidak pakai foto, saya cari nama Riko Andika. Ketemu, akunnya terbuka untuk umum. Foto-fotonya banyak. Saya gulir pelan. Ada foto dia di pusat kebugaran. Ada foto dia dengan mobil mewah. Ada foto dia di kolam renang hotel. Dan kemudian saya temukan sesuatu yang membuat napas saya berhenti sebentar. Sebuah video pendek, Riko berdiri di balkon hotel, latar belakang pemandangan laut. Dia bilang, "Terima kasih Dew, 3 malam di kamar presiden itu tidak ternilai. Tidak semua klien bisa seperti kamu." Dew, panggilan untuk Dewi. Saya simpan video itu. Saya ambil tangkapan layar, saya catat tanggalnya. Video itu hanya ditonton 78 orang, tapi saya salah satunya. Saya terus mengikuti akun itu diam-diam. Setiap hari saya periksa. Setiap foto, setiap komentar, setiap tanda lokasi. Saya buat catatan di buku kecil. Seperti almarhum dulu mengajarkan saya cara memeriksa laporan keuangan. Teliti, sabar, tidak terburu-buru. Saya mulai mengerti. Ini bukan sekadar soal saya ditinggalkan di liburan keluarga. Ini lebih besar dari itu. Ini pengkhianatan yang sistematis. Saya dikeluarkan dari keluarga. Saya diremehkan. Dan sekarang saya disembunyikan dari skandal besar yang sedang terjadi di depan mata. Tapi saya tidak akan lapor ke polisi. Belum. Saya akan menunggu. Saya akan mengumpulkan semua yang saya butuhkan. Karena kalau saya bergerak sekarang, mereka bisa kabur. Mereka bisa tutupi jejak. Saya belajar dari almarhum. Bukti yang kuat itu tidak dibuat terburu-buru. Suatu malam, Bagas menelepon. Suaranya cemas. Dia bilang Dewi panik karena audit kemarin menemukan kejanggalan. Dewi yakin ada orang yang ingin menyerang dia. Bagas tanya apakah saya pernah dengar soal ini. Saya bilang tidak. Saya bilang mungkin itu hanya prosedur biasa perusahaan. Bagas terdengar sedikit lega. Dia bilang dia percaya Dewi pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Saya diam sebentar lalu bilang, "Iya Nah, Bunda doakan semoga semuanya baik-baik saja." Setelah telepon ditutup, saya duduk di kursi almarhum. Saya tatap langit malam dari jendela. Bintang-bintang terlihat jelas malam itu. Saya tersenyum tipis. Hati saya tenang. Karena saya tahu ini baru permulaan. Dewi selalu bilang saya tidak paham dunia digital. Ironisnya, justru aplikasi berbagi foto dan rekening digital inilah yang membuka semua dosanya. Setelah audit awal selesai, saya minta Pak David untuk memberikan laporan yang lebih detail. Dia datang ke rumah pada sore hari, membawa tas besar berisi berkas-berkas. Kami duduk di ruang tamu. Saya tutup pintu dan jendela rapat-rapat. Tidak ada yang boleh dengar percakapan ini. Pak David buka laptopnya dan mulai menjelaskan. Di layar, ada tabel panjang berisi transaksi keuangan PT Sinar Asa Karya. Ada 3 kolom yang dia tandai dengan warna merah. Transfer berulang ke rekening pribadi. Penggelembungan biaya proyek yang tidak masuk akal. Dana untuk hiburan tanpa bukti penggunaan yang jelas. Saya ambil kacamata baca dari saku baju. Saya lihat setiap angka dengan seksama. Saya tandai dengan pulpen merah saya sendiri. Seperti almarhum dulu kalau memeriksa laporan pajak kliennya. Teliti, tidak ada yang terlewat. Pak David bilang, perusahaan ini mengklaim punya banyak proyek untuk klien besar. Tapi setelah diperiksa, ternyata bahan promosi dan kampanye digital yang sama dipakai untuk beberapa klien berbeda. Artinya, Dewi menagih 2 kali, bahkan 3 kali, untuk satu pekerjaan yang sama. Uang masuk dari klien berbeda, tapi kerjanya cuma satu. Saya tulis di pinggir kertas dengan tangan yang sedikit gemetar.
Bukti penggelapan tahap 1, tahap 2, tahap 3. Saya tidak marah, saya hanya merasa sedih. Ini anak yang saya terima sebagai menantu. Ini perempuan yang melahirkan cucu-cucu saya. Pak David lanjutkan penjelasannya. Dia bilang, ada satu hal yang lebih mengkhawatirkan. Gaya hidup Dewi dan Riko sangat tidak sesuai dengan penghasilan resmi mereka. Dewi punya gaji sebagai direktur, tapi tidak mungkin cukup untuk biayai semua foto liburan mewah, makan di restoran mahal, dan menginap di hotel bintang 5 hampir setiap bulan. Saya minta Pak David untuk tunjukkan bukti visualnya. Dia buka folder di laptopnya. Ada ratusan tangkapan layar dari media sosial. Foto Dewi di resor mewah di Bali. Foto Riko di pusat kebugaran eksklusif. Foto mereka berdua di restoran dengan pemandangan kota Jakarta dari lantai 45. Saya lihat satu foto yang membuat dada saya sesak. Foto Dewi dan Riko di sebuah kafe, meja mereka penuh makanan mahal. Di sudut foto terlihat tas bermerek mewah yang harganya saya tahu pasti lebih dari gaji Dewi selama 3 bulan. Di keterangan foto itu, Riko menulis, "Terima kasih untuk semuanya, kamu yang terbaik." Pak David bilang dia sudah hitung estimasi pengeluaran dari semua foto dan video yang diunggah. Dalam 6 bulan terakhir saja, total pengeluaran bisa mencapai hampir $500 miliar. Angka yang tidak mungkin keluar dari gaji bulanan. Saya tutup mata sebentar. Napas saya berat, tapi saya tidak boleh lemah sekarang. Saya sudah sampai sejauh ini. Saya buka mata lagi dan bilang pada Pak David, "Lanjutkan. Saya ingin tahu semuanya." Pak David tunjukkan transaksi lain. Ada invoice palsu dari vendor yang ternyata tidak pernah ada. Ada kwitansi untuk acara perusahaan yang tidak pernah terjadi. Ada pembayaran untuk konsultan fiktif. Semua ditandatangani oleh Dewi secara langsung. Tidak ada orang lain yang terlibat di level keputusan ini. Saya minta fotokopi semua dokumen. Pak David bilang dia sudah siapkan semuanya dalam 2 map besar. 1 map untuk bukti keuangan, 1 map untuk bukti digital dari media sosial. Saya terima kedua map itu dengan tangan yang terasa berat. Ini bukan sekadar kertas, ini adalah bukti pengkhianatan. Setelah Pak David pulang, saya duduk sendiri di ruang tamu sampai larut malam. Saya buka map yang berisi bukti digital. Satu persatu saya lihat fotonya. Ada foto Dewi dan Riko di pantai, senyum mereka lebar. Ada video mereka menari di sebuah pesta. Ada komentar-komentar di bawah foto mereka yang mengatakan, pasangan serasi, pasangan idaman, dan kata-kata lain yang membuat hati saya sakit. Saya ingat waktu Dewi pertama kali datang ke rumah ini sebagai calon menantu. Dia sopan sekali waktu itu, dia salam dengan hormat, dia bantu saya di dapur, dia bilang, dia akan jaga Bagas baik-baik, dan saya percaya. Tapi sekarang saya lihat siapa dia sebenarnya. Perempuan yang menggelapkan uang perusahaan untuk hidup mewah bersama laki-laki lain. Perempuan yang memisahkan saya dari cucu-cucu saya sendiri. Perempuan yang membuat saya merasa tidak berharga di keluarga sendiri. Saya ambil ponsel dan buka lagi akun samaran saya di aplikasi berbagi foto. Saya ikuti akun Dewi dan Riko diam-diam. Setiap hari saya periksa. Setiap cerita yang mereka unggah, saya simpan. Setiap video pendek, saya rekam. Setiap komentar, saya tangkap layarnya. Suatu hari, Riko mengunggah video di aplikasi lain yang lebih populer di kalangan anak muda. Dalam video itu, dia sedang latihan angkat beban di pusat kebugaran. Musiknya keras, gerakannya penuh percaya diri. Dan di akhir video, dia bilang dengan nada main-main, "Terima kasih Dew, 3 malam di kamar presiden itu tidak ada bandingannya. Tidak semua klien bisa seperti kamu." Video itu ditonton hanya 78 orang.
Mungkin karena diunggah tengah malam. Tapi saya salah satu dari 78 orang itu. Saya tangkap layar. Saya simpan, saya catat tanggal dan waktunya. Saya juga mulai perhatikan pola mereka. Setiap akhir bulan selalu ada foto liburan. Setiap tanggal 15 selalu ada foto makan malam mewah. Setiap hari Jumat atau Riko selalu unggah foto di pusat kebugaran eksklusif yang biaya keanggotaannya puluhan juta setahun. Saya buat catatan di buku kecil. Saya tulis tanggal, lokasi, dan estimasi biaya. Saya periksa silang dengan laporan keuangan yang Pak David berikan. Polanya cocok, setiap kali ada transfer mencurigakan dari perusahaan, beberapa hari kemudian pasti ada foto liburan atau makan malam mewah. Saya sadar sekarang, ini bukan sekadar soal saya tidak diajak liburan keluarga. Ini bukan sekadar soal saya dianggap remeh. Ini adalah pengkhianatan yang terencana. Sistematis, Dewi sengaja memisahkan saya dari Bagas dan anak-anak supaya saya tidak tahu apa yang terjadi di perusahaannya. Supaya saya tidak tahu dosanya. Tapi dia salah. Dia pikir saya janda tua yang bodoh. Dia pikir saya tidak paham teknologi. Dia pikir saya akan diam saja di rumah ini, menunggu sesekali dikasih oleh-oleh nastar dalam kotak kecil. Saya tidak akan lapor ke polisi. Belum, karena kalau saya lapor sekarang, prosesnya akan panjang. Mereka bisa sewa pengacara mahal. Mereka bisa manipulasi bukti. Mereka punya koneksi. Saya hanya janda tua yang tinggal sendiri di rumah kayu di Bogor Timur. Tapi saya punya sesuatu yang mereka tidak punya. Saya punya kesabaran. Saya punya bukti yang kuat. Dan yang paling penting, saya punya 49% saham perusahaan mereka. Malam itu saya berdoa lama setelah salat Isya. Saya minta petunjuk pada Allah. Saya minta kekuatan untuk menghadapi semua ini. Saya tidak mau balas dendam. Saya hanya mau kebenaran terungkap. Saya mau anak saya tahu siapa istri yang dia bela selama ini. Saya mau cucu-cucu saya terlindungi dari ibu yang seperti ini. Besok paginya ponsel saya berbunyi. Pesan dari Bagas. Dia bilang, Dewi stres berat karena audit di kantornya. Dewi bilang ada orang yang sengaja mau menjatuhkan dia. Bagas tanya apa saya bisa bantu menenangkan Dewi kalau dia datang ke rumah. Saya balas pesan itu dengan tenang. Bunda selalu terbuka kalau Dewi mau datang. Tapi Bunda yakin dia sibuk. Jangan paksa dia, Nak. Bagas balas lagi. Terima kasih Bunda. Bunda memang pengertian. Saya tatap layar ponsel itu lama. Pengertian. Kata itu terasa pahit di hati saya. Selama ini saya terlalu pengertian. Terlalu mengalah. Terlalu diam. Dan lihat apa yang terjadi. Saya diperlakukan seperti orang luar di keluarga sendiri. Tapi sekarang permainan sudah berubah. Dan saya yang pegang kendali. 40 tahun saya diam. 40 tahun saya mengalah. Tapi hari ini keheningan saya berakhir. Dan saat ibu berbicara, bahkan langit pun mendengarkan. 2 minggu setelah saya kumpulkan semua bukti, saya hubungi Pak Ahmad. Beliau pengacara senior yang dulu pernah bekerja sama dengan almarhum dalam beberapa kasus perdata. Orangnya tegas tapi bijaksana. Saya percaya dia. Kami bertemu di kantornya yang sederhana di kawasan Menteng. Ruangannya penuh buku hukum dan berkas-berkas tua. Bau kertas dan kopi menguar di udara. Pak Ahmad sambut saya dengan hangat. Beliau sodorkan teh manis dan kue kering. Saya buka semua map yang saya bawa, 2 map besar berisi bukti keuangan dan bukti digital. Pak Ahmad baca dengan sangat teliti. Sesekali dia berhenti, angkat kepalanya, lalu tatap saya dengan mata penuh tanya. Tapi dia tidak bilang apa-apa sampai selesai membaca semuanya. Setelah hampir 2 jam, Pak Ahmad letakkan map terakhir di meja. Dia lepas kacamata bacanya dan bilang, Bu Sari, ini kasus yang sangat kuat.
Bukti-buktinya lengkap, tapi saya harus tanya. Ibu yakin mau lanjutkan ini? Ini akan jadi skandal besar. Keluarga ibu akan terguncang. Saya tatap matanya dengan tenang. Saya jawab, Pak Ahmad, keluarga saya sudah terguncang sejak lama. Hanya saja saya yang tidak mau lihat. Sekarang saya sudah lihat. Dan saya tidak bisa pura-pura buta lagi. Pak Ahmad angguk pelan. Dia bilang dia akan bantu saya. Tapi dia minta waktu untuk persiapkan strategi hukum yang matang. Saya bilang saya tidak terburu-buru. Saya sudah menunggu 3 tahun. Beberapa minggu lagi, bukan masalah. Seminggu kemudian, Pak Ahmad hubungi saya. Dia bilang sudah siap. Langkah pertama adalah mengadakan rapat direksi resmi PT Sinar Asa Karya. Sebagai pemegang saham 49%, saya punya hak penuh untuk meminta rapat tersebut. Dan sebagai investor mayoritas bersama dengan saham lain yang masih tersebar, saya bisa memaksa transparansi penuh. Undangan rapat dikirim secara resmi melalui surat elektronik dan surat fisik. Tanggal ditetapkan 2 minggu dari hari itu. Tempat di kantor PT Sinar Asa Karya sendiri. Saya sengaja pilih tempat mereka supaya mereka tidak bisa menghindar dengan alasan tidak tahu lokasi. Hari-hari menjelang rapat itu terasa panjang. Bagas beberapa kali telepon, suaranya bingung. Dia bilang, Dewi panik luar biasa. Ada investor besar yang tiba-tiba muncul dan minta rapat mendadak. Dewi tidak tahu siapa investor itu karena semua komunikasi lewat firma hukum. Dia curiga ada yang mau rebut perusahaannya. Saya dengarkan Bagas dengan sabar. Saya bilang, mungkin investor itu cuma mau pastikan investasinya aman, Nak. Itu hal wajar di dunia bisnis. Bagas bilang, tapi Bunda, Dewi sampai tidak bisa tidur. Dia bilang ada yang sengaja menjebak dia. Hati saya sedikit tersentuh mendengar suara cemas Bagas. Tapi saya tahu saya tidak boleh mundur. Saya sudah sampai terlalu jauh. Saya bilang, Bunda doakan semoga semuanya lancar ya Nak. Dewi pasti bisa hadapi ini kalau dia memang tidak salah apa-apa. Malam sebelum rapat, saya hampir tidak tidur. Saya sholat tahajud panjang. Saya berdoa minta kekuatan. Saya berdoa minta keadilan. Saya tidak minta Dewi hancur. Saya hanya minta kebenaran terungkap. Pagi harinya, saya bangun jam 4 subuh. Saya sholat subuh, lalu siap-siap dengan tenang. Saya pakai baju kebaya sederhana warna coklat tua. Saya pakai kerudung almarhum yang dulu beliau belikan dari Mekah. Saya tidak pakai riasan. Saya tidak perlu terlihat mewah. Saya hanya perlu terlihat sebagai diri saya sendiri. Pak Ahmad jemput saya jam 7 pagi. Kami berangkat ke kantor PT Sinar Asa Karya di kawasan Jakarta Selatan. Perjalanan terasa cepat, tapi deg-degan saya makin keras setiap kilometer yang kami lalui. Kantor Dewi ada di lantai 8, sebuah gedung perkantoran yang cukup bagus. Saat masuk ke ruang rapat, saya lihat Dewi sudah duduk di ujung meja. Wajahnya pucat, matanya sembab, sepertinya dia memang tidak tidur semalaman. Di sampingnya ada 2 orang yang saya tidak kenal, mungkin pengacaranya. Ada juga beberapa staf perusahaan yang duduk di barisan belakang dengan wajah tegang. Mereka semua terlihat bingung. Mungkin bertanya-tanya siapa investor misterius yang meminta rapat dadakan ini. Saat saya masuk, ruangan jadi sunyi. Semua mata tertuju pada saya. Dewi bangkit dari kursinya. Mulutnya terbuka sedikit. Matanya membulat. Dia terlihat sangat terkejut. Dia bilang dengan suara bergetar, Bunda, kenapa Bunda ada di sini? Saya duduk di kursi yang sudah disiapkan Pak Ahmad untuk saya. Saya tatap Dewi dengan tenang. Saya bilang, karena saya pemilik 49% saham perusahaan ini. Dan saya punya hak untuk tahu kemana uang saya pergi.
Dewi terlihat seperti baru disambar petir. Wajahnya makin pucat. Dia duduk kembali dengan gerakan yang kaku. Pengacaranya berbisik sesuatu tapi Dewi tidak menjawab. Dia hanya menatap saya dengan tatapan yang sulit saya baca. Bingung, takut, marah. Semuanya bercampur. Pak Ahmad mulai membuka rapat. Beliau jelaskan bahwa ini adalah rapat evaluasi keuangan dan operasional perusahaan atas permintaan pemegang saham mayoritas. Beliau sebutkan nama PT Nusantara Holding sebagai investor. Dan beliau sebutkan bahwa saya, Sari Wulandari, adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Saya lihat beberapa staf di belakang saling pandang. Mereka terlihat tidak percaya. Mungkin mereka tidak pernah mengira bahwa mertua bos mereka adalah investor besar yang selama ini dicari-cari identitasnya. Pak Ahmad lanjutkan presentasi. Beliau tayangkan hasil audit di layar proyektor. Satu persatu transaksi mencurigakan ditampilkan. Transfer ke rekening atas nama RA, invoice palsu dari vendor yang tidak ada. Penggelembungan biaya proyek yang tidak masuk akal. Pembayaran ganda untuk pekerjaan yang sama. Setiap slide yang muncul, wajah Dewi makin pucat. Tangannya gemetar di atas meja. Pengacaranya mencoba protes beberapa kali, tapi Pak Ahmad dengan tenang tunjukkan bahwa semua dokumen ini sah dan sudah diverifikasi oleh auditor independen. Lalu datang bagian yang paling menyakitkan. Pak Ahmad tayangkan foto-foto dari media sosial, foto Dewi dan Riko di berbagai tempat mewah. Video Riko yang bilang, "Terima kasih untuk kamar presiden." Tangkapan layar komentar-komentar yang menunjukkan kedekatan mereka. Pak Ahmad jelaskan dengan suara tenang tapi tegas, berdasarkan analisis pengeluaran dan lini masa, ada indikasi kuat bahwa dana perusahaan digunakan untuk keperluan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan operasional bisnis. Total kerugian perusahaan diperkirakan mencapai lebih dari 800 juta rupiah dalam 1 tahun terakhir. Dewi tiba-tiba berdiri. Suaranya keras tapi terdengar putus asa. Ini fitnah. Ini semua diatur-atur. Bunda tidak mungkin bisa melakukan ini sendiri. Pasti ada yang bantu Bunda untuk jatuhkan saya. Saya tetap duduk tenang. Saya tatap Dewi dan bilang dengan suara yang tidak keras tapi tegas, "Tidak ada yang jatuhkan kamu, Dewi. Kamu jatuh sendiri karena perbuatanmu sendiri. Saya hanya buka pintu supaya semua orang bisa lihat apa yang selama ini kamu sembunyikan." Dewi menangis. Air matanya jatuh deras. Tapi entah kenapa tangisan itu tidak menyentuh hati saya. Mungkin karena saya terlalu sering lihat akting manisnya selama ini. Mungkin karena saya sudah terlalu sakit hati. Pengacara Dewi coba negosiasi. Dia bilang, ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tidak perlu dibawa ke jalur hukum. Pak Ahmad bilang dengan tegas, ini bukan urusan keluarga. Ini urusan hukum. Ada penggelapan dana perusahaan, ada penipuan terhadap klien. Ini bisa jadi kasus pidana. Ruangan jadi sangat sunyi. Hanya terdengar isak tangis Dewi yang makin keras. Beberapa staf di belakang mulai berbisik-bisik. Mungkin mereka baru sadar kenapa gaji mereka sering telat. Kenapa bonus tidak pernah turun. Sementara bos mereka liburan mewah hampir setiap bulan. Saya akhirnya berdiri. Saya bilang, saya beri kamu 2 pilihan, Dewi. Pertama, kamu mundur dari posisi direktur, kembalikan semua uang yang kamu ambil, dan kita selesaikan ini secara internal. Kedua, saya bawa semua bukti ini ke polisi dan biarkan hukum yang bicara. Pilih sekarang. Dewi angkat kepala. Matanya merah. Dia tatap saya dengan tatapan penuh benci. Dia bilang dengan suara bergetar, Bunda tegas sekali sama saya. Saya sudah anggap Bunda seperti ibu sendiri.
Kata-kata itu membuat sesuatu di dada saya terasa panas. Saya bilang, kalau kamu anggap saya seperti ibu sendiri, kenapa kamu pisahkan saya dari cucu-cucu saya? Kenapa kamu tidak ajak saya ke kapal waktu keluarga liburan? Kenapa ibu kandung kamu yang baru 2 kali datang ke rumah saya bisa ikut, tapi saya tidak? Kamu anggap saya seperti ibu sendiri? Atau seperti pembantu yang bisa kamu singkirkan kalau tidak butuh? Dewi diam. Tidak ada jawaban. Hanya tangisan yang makin keras. Saya lihat mata anak saya, Bagas, dalam ingatan saya. Saya lihat bagaimana dia akan hancur kalau tahu semua ini. Tapi saya tahu saya harus tetap lanjutkan. Karena ini bukan hanya soal saya. Ini soal kebenaran. Ini soal masa depan cucu-cucu saya. Sebelum keluar ruangan, Dewi sempat menatap saya dengan kebencian. Dia bilang, Bunda pikir ini selesai, saya akan lawan. Saya akan bawa ke pengadilan. Saya tatap balik dengan tenang. Saya bilang, kalau itu jalanmu, saya tunggu di ruang sidang. Pintu ruang rapat tertutup pelan. Saya berjalan keluar dengan langkah yang terasa berat, tapi pasti. Ini baru permulaan. Saya tahu badai yang lebih besar masih akan datang. Tapi saya sudah siap. Saat seseorang yang haus kekuasaan merasa posisinya runtuh, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Tapi kali ini, saya sudah lebih dulu menyiramkan bensin ke segala arah. 2 hari setelah rapat direksi itu, akun media sosial PT Sinar Asa Karya mengunggah sebuah pernyataan. Tulisannya panjang dengan bahasa yang diatur sedemikian rupa supaya terdengar profesional. Intinya, mereka bilang telah terjadi kesalahpahaman internal yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Mereka akan membersihkan nama baik perusahaan. Saya baca pernyataan itu dengan hati-hati. Tidak ada penyebutan nama saya, tapi saya tahu siapa yang mereka maksud dengan pihak tertentu. Dewi mulai bermain kotor. Bagas datang ke rumah sore itu. Wajahnya lelah sekali. Matanya merah seperti habis menangis atau tidak tidur semalaman. Dia duduk di kursi tamu dengan bahu yang membungkuk. Saya buatkan teh manis untuknya, tapi dia tidak minum. Dia bilang dengan suara serak, Bunda, kenapa Bunda tidak bilang dari awal? Kenapa harus seperti ini? Saya duduk di depannya. Saya tatap mata anak saya yang sudah dewasa ini. Saya bilang pelan, karena kalau Bunda bilang dari awal, kamu tidak akan percaya. Kamu akan bela dia. Kamu akan bilang Bunda salah paham. Kamu akan bilang Bunda terlalu sensitif. Makanya Bunda harus kumpulkan bukti dulu. Bagas diam. Tangannya mengepal di atas paha. Saya lihat rahangnya mengeras seperti menahan sesuatu yang ingin meledak. Akhirnya dia bilang, Dewi bilang semua itu fitnah. Dia bilang Bunda yang dendam karena tidak diajak liburan. Kata-kata itu seperti tamparan. Tapi saya sudah menduga Dewi akan bilang begitu. Saya ambil map yang saya simpan di lemari dan saya berikan pada Bagas. Saya bilang, ini semua buktinya nak, baca sendiri. Lalu kamu putuskan siapa yang berbohong. Bagas terima map itu dengan tangan yang gemetar. Dia buka pelan. Saya lihat matanya bergerak dari satu halaman ke halaman lain. Semakin banyak dia baca, semakin dalam keningnya berkerut. Beberapa kali dia berhenti, menutup matanya sebentar, lalu lanjutkan membaca. Setelah hampir setengah jam, Bagas tutup map itu. Dia tidak bilang apa-apa. Dia hanya duduk diam dengan kepala tertunduk. Saya tidak memaksa dia bicara. Saya tahu dia butuh waktu untuk memproses semuanya. Sementara itu, Dewi tidak diam. Dia menyewa firma hubungan masyarakat dan mulai menyebarkan narasi bahwa dirinya korban fitnah karena kesuksesannya sebagai perempuan karier. Dia bahkan tampil di sebuah acara televisi lokal dalam segmen yang membahas sosok perempuan inspiratif. Saya lihat acara itu dari televisi tua di rumah.
Dewi duduk dengan anggun, pakai blazer bagus, rambutnya ditata rapi. Dia bicara dengan tenang, sesekali senyum tipis, sesekali air matanya berkilat. Dia bilang bahwa dia menghadapi cobaan berat dari keluarga mertuanya yang tidak mendukung karirnya. Dia bilang dia berusaha keras membangun perusahaan, tapi ada yang iri dengan kesuksesannya. Pembawa acara bertanya, "Bagaimana perasaan Anda menghadapi ini semua?" Dewi jawab dengan suara bergetar, "Berat sekali, saya sudah anggap mertua saya seperti ibu sendiri. Tapi ternyata beliau tidak suka saya sukses. Beliau ingin saya tetap jadi istri yang hanya di rumah saja. Saya matikan televisi. Dada saya sesak. Tapi saya tidak marah. Saya hanya sedih melihat betapa pintarnya Dewi memutar balik fakta. Dia membuat dirinya jadi korban. Dia membuat saya jadi ibu mertua jahat yang iri dengan kesuksesan menantunya. Riko juga ikut bermain. Dia buat video di aplikasi berbagi video pendek. Dalam video itu, dia sedang latihan angkat beban. Dia bicara ke kamera dengan wajah serius. Dia bilang, "Saya tidak pernah terima uang dari siapapun. Saya hanya pelatih yang profesional. Orang-orang suka gosip tanpa bukti. Tapi saya tetap fokus kerja." Video itu ditonton ribuan orang. Komentarnya banyak yang mendukung Riko. Mereka bilang dia korban gosip jahat. Mereka bilang orang sukses memang selalu jadi sasaran fitnah. Tapi ada juga yang mulai curiga. Beberapa komentar bertanya kenapa gaya hidupnya terlalu mewah untuk ukuran pelatih pribadi. Ada yang tanya dari mana uangnya untuk liburan hampir setiap bulan. Riko tidak jawab komentar-komentar itu. Dia hanya hapus. Seminggu setelah acara televisi itu, saya terbangun pagi oleh suara bising di depan rumah. Saya keluar dan lihat ada wartawan infotainment dengan kamera dan mikrofon. Mereka berdiri di depan pagar, mencoba merekam ke dalam halaman. Salah satu wartawan teriak, "Bu Sari, benarkah ibu menggunakan tekanan uang untuk menyingkirkan menantu sendiri? Tolong beri klarifikasi." Saya tidak jawab. Saya minta mereka pergi dengan sopan, tapi mereka tidak mau. Mereka terus bertanya dengan suara keras. Akhirnya saya tutup pagar dan masuk ke dalam rumah. Saya tutup semua jendela. Saya tutup gorden rapat-rapat. Saya duduk di ruang tamu sendirian. Suara wartawan masih terdengar dari luar. Mereka bertanya-tanya, merekam, mungkin wawancara tetangga. Saya ambil ponsel dan hubungi Pak Ahmad. Pak Ahmad bilang, ini sudah dia duga. Dewi bermain di media untuk putar balik opini publik. Tapi Pak Ahmad bilang, saya tidak perlu khawatir. Beliau sudah siapkan langkah balasan. Beliau akan adakan konferensi pers resmi untuk klarifikasi dengan bukti lengkap. Malam itu saya buka kembali semua berkas. Saya baca ulang setiap halaman. Saya pastikan semua bukti kuat dan tidak bisa dibantah. Pak Ahmad datang bersama Pak David, auditor yang membantu saya. Mereka bawa dokumen tambahan yang baru mereka dapatkan. Pak Ahmad bilang, "Bu Sari, kami dapat surat keterangan dari rumah sakit. Ini menyatakan kondisi mental ibu stabil dan tidak ada gangguan apapun. Ini penting untuk melawan narasi bahwa ibu bertindak karena dendam atau gangguan emosional." Pak David juga bawa bukti baru. Beliau berhasil dapat kesaksian dari mantan staf akuntansi PT Sinar Asa Karya. Perempuan muda yang dipecat Dewi 6 bulan lalu karena katanya sering salah input data. Ternyata perempuan itu dipecat karena dia mulai curiga dengan transaksi mencurigakan dan sempat tanya ke Dewi. Perempuan itu berikan invoice dan kwitansi palsu yang ditandatangani langsung oleh Dewi. Dia juga ceritakan bagaimana Dewi sering minta dia transfer uang ke rekening pribadi dengan alasan untuk dana darurat. Tapi uangnya tidak pernah kembali ke kas perusahaan.
Semua bukti tambahan ini kami susun rapi. Pak Ahmad bilang konferensi pers akan diadakan 3 hari lagi di sebuah ruang serbaguna di Jakarta Selatan. Kami akan undang media, tunjukkan semua bukti, dan biarkan publik yang menilai. 3 hari itu terasa seperti 3 tahun. Saya hampir tidak bisa tidur. Setiap malam saya salat tahajud, berdoa panjang. Saya minta Allah berikan saya kekuatan. Saya minta keadilan ditegakkan. Hari konferensi pers tiba. Saya pakai kebaya sederhana warna hijau tua. Saya pakai kerudung putih yang rapi. Saya tidak pakai perhiasan kecuali cincin kawin dari almarhum yang tidak pernah saya lepas. Ruang konferensi sudah penuh saat kami tiba. Ada wartawan dari berbagai media, ada kamera televisi, ada fotografer. Mereka semua menunggu dengan wajah penasaran. Saya duduk di meja depan bersama Pak Ahmad. Pak David duduk di samping dengan laptop dan proyektor. Lampu kamera mulai menyala. Pertanyaan mulai dilontarkan dari berbagai arah. Pak Ahmad angkat tangan, minta semuanya tenang. Beliau mulai bicara dengan suara tegas. Beliau jelaskan duduk perkara dari awal. Beliau tunjukkan bukti-bukti di layar proyektor. Transaksi mencurigakan. Foto-foto dari media sosial. Kesaksian mantan karyawan. Semuanya ditampilkan dengan jelas. Ruangan mulai gaduh. Wartawan saling berbisik. Kamera tidak berhenti merekam. Beberapa wartawan mulai catat dengan cepat di buku mereka. Setelah Pak Ahmad selesai, giliran saya bicara. Saya ambil mikrofon dengan tangan yang sedikit gemetar. Saya tatap semua orang di ruangan itu. Saya bilang dengan suara yang berusaha saya buat tetap tenang. Saya tidak mencari panggung. Saya mencari kebenaran. Dan ini semua bukan tentang saya. Ini tentang prinsip. Tentang anak saya dan tentang cucu-cucu saya. Saya tidak mau mereka tumbuh dalam kebohongan. Saya lihat beberapa wartawan angguk. Beberapa kamera memperbesar fokus ke wajah saya. Saya lanjutkan. Saya janda tua yang tinggal sendiri di Bogor. Saya tidak punya kekuasaan. Saya tidak punya koneksi. Yang saya punya hanya kebenaran dan bukti. Dan saya percaya kebenaran akan menang. Setelah konferensi pers selesai, media langsung ramai. Berita tentang skandal Dewi menyebar cepat. Akun media sosial PT Sinar Asakarya dibanjiri komentar. Orang-orang mulai bongkar ulang semua postingan lama Dewi dan Riko. Mereka mulai hitung berapa pengeluaran mereka dan bandingkan dengan penghasilan wajar. Salah satu klien besar perusahaan, sebuah perusahaan teknologi besar, memutus kontrak secara sepihak. Mereka tidak mau nama mereka dikait-kaitkan dengan skandal penggelapan. Yang paling mengejutkan, Riko tiba-tiba hubungi Pak Ahmad. Dia bilang dia mau jadi saksi, dia mau kerja sama, dia takut terseret kasus hukum dan mau bersih-bersih diri. Riko kirim rekaman percakapan dengan Dewi. Dalam rekaman itu, Dewi bilang dengan jelas, kalau sampai mertua saya buka suara, kita harus siap bahwa semuanya jatuh sekalian. Tapi tenang, dia cuma janda tua. Tidak ada yang akan percaya dia. Mendengar rekaman itu, hati saya sakit luar biasa. Jadi selama ini Dewi memang sudah mengira saya akan buka suara. Dia sudah siap dengan rencana untuk jatuhkan saya juga. Dia pikir saya lemah. Dia pikir tidak ada yang akan percaya saya. Sidang pertama dijadwalkan seminggu kemudian di Pengadilan Agama untuk urusan perceraian dan hak asuh anak. Bagas akhirnya putuskan untuk ceraikan Dewi. Keputusan itu sangat berat untuknya. Tapi dia bilang dia tidak bisa lanjutkan pernikahan dengan perempuan yang berbohong sebesar ini. Di hari sidang, Dewi tidak datang. Pengacaranya hanya sampaikan bahwa Dewi sakit mendadak, alergi berat. Hakim tidak terima alasan itu karena tidak ada surat keterangan dokter. Hakim putuskan sidang kedua akan dilaksanakan 5 hari kemudian tanpa penundaan.
Kalau Dewi tidak hadir lagi, keputusan akan diambil tanpa kehadirannya. Sore setelah sidang itu, Bagas datang ke rumah membawa Tari dan Ilham. Kedua cucu saya terlihat bingung dan sedih. Tari peluk saya erat. Ilham pegang tangan saya dengan erat. Bagas bilang dengan suara lelah, "Bunda, kalau bisa, biar anak-anak tinggal di sini dulu. Saya harus beresin semuanya." Saya tatap Tari dan Ilham. Saya usap kepala mereka dengan lembut. Saya bilang, "Tentu saja, ini juga rumah kalian." Malam itu, setelah anak-anak tidur, saya keluar ke halaman. Saya cabut rumput liar yang tumbuh di antara pot bunga. Langit malam sangat gelap, tapi bintang-bintang terlihat jelas. Saya tahu badai belum selesai, tapi pohon yang akarnya kuat tidak akan tumbang. Beberapa luka tidak perlu disembuhkan. Mereka cukup diingat agar tidak diulang. Sidang kedua berlangsung tepat waktu. Kali ini Dewi datang, tapi terlambat hampir setengah jam. Dia masuk ruang sidang dengan wajah pucat dan mata sembab. Rambutnya tidak rapi seperti biasanya. Pakaiannya kusut. Dia terlihat seperti bayangan dari perempuan percaya diri yang dulu sering saya lihat. Hakim membacakan keputusan. Perceraian dikabulkan karena terbukti adanya pengkhianatan dan penggelapan dana yang merugikan. Hak asuh Tari dan Ilham jatuh pada Bagas, dengan pertimbangan lingkungan yang lebih stabil bersama nenek kandung mereka. Dewi diwajibkan membayar kompensasi kerugian perusahaan, meskipun prosesnya akan dilakukan bertahap karena status hartanya dibekukan untuk penyidikan lebih lanjut. Dewi tidak menangis saat keputusan dibacakan. Dia hanya duduk diam dengan kepala tertunduk. Saat sidang selesai, dia berdiri dan berjalan keluar tanpa melihat siapapun. Bahkan pada Bagas, dia tidak melirik sedikit pun. Saya lihat punggung Dewi yang menjauh. Sebagian dari saya merasa kasihan. Tapi saya tahu, kasihan saya tidak akan mengubah apa yang sudah dia lakukan. Dia membuat pilihan. Sekarang dia harus tanggung akibatnya. Seminggu setelah sidang, saya dengar Dewi pindah ke Bandung. Dia tinggal bersama ibunya, Bu Lilis, di rumah kontrakan sederhana. Rumah yang sangat berbeda dari apartemen mewah di Bintaro yang dulu dia tinggali. Riko sudah putus hubungan dengannya. Dia hapus semua foto bersama dari media sosialnya. Dia bahkan bikin postingan yang isinya menyesal, sudah terpengaruh oleh orang yang salah. Bu Lilis juga kena dampaknya. Komunitas pengajian di kompleks tempat dia tinggal mengeluarkan dia secara tidak resmi. Mereka bilang tidak nyaman bersama dengan orang yang ikut menutupi penipuan anaknya. Meskipun sebenarnya Bu Lilis tidak tahu apa-apa tentang perbuatan Dewi. Tapi persepsi orang sudah terlanjur buruk. Saya tidak merasa senang mendengar semua ini. Saya tidak balas dendam supaya mereka menderita seumur hidup. Saya hanya ingin kebenaran keluar. Saya hanya ingin anak dan cucu-cucu saya terlindungi dari kebohongan. PT Sinar Asa Karya harus direstrukturisasi. Terlalu banyak yang rusak di perusahaan itu. Saya tidak bisa pimpin sendiri karena saya tidak punya pengalaman di bisnis pemasaran. Jadi saya hubungi Bu Lestari, kolega lama almarhum Pak Harun. Beliau perempuan yang sangat profesional dan jujur. Dulu beliau pernah jadi konsultan keuangan untuk beberapa usaha kecil. Bu Lestari terima tawaran saya untuk jadi direktur baru. Beliau mulai kerja dengan membersihkan semua sistem yang kotor, yang perusahaan diubah arahnya. Sekarang fokusnya ke pemasaran berbasis syariah, membantu usaha kecil dan menengah lokal, dan proyek-proyek sosial. Bukan lagi mengejar klien besar dengan cara-cara yang tidak jujur. Staf lama yang loyal dipanggil kembali. Beberapa dari mereka yang dipecat oleh Dewi karena dianggap terlalu banyak bertanya, ternyata adalah orang-orang baik yang hanya ingin bekerja dengan benar. Mereka senang bisa kembali kerja di lingkungan yang sehat.
Suatu sore, 3 mantan karyawan datang ke rumah saya. Mereka bawa buah tangan dan bunga. Mereka bilang terima kasih karena saya berani buka suara. Mereka bilang selama ini mereka tahu ada yang tidak beres, tapi takut bicara karena takut kehilangan pekerjaan. Sekarang mereka bisa kerja dengan tenang. Rico mencoba peruntungan sebagai pembuat konten di aplikasi berbagi video. Dia fokus ke konten kebugaran dan gaya hidup sehat. Tapi videonya sering dapat komentar nyinyir. Orang-orang tidak bisa lupa skandalnya. Ada yang sebut dia tukang rayu yang cuma mau uang. Ada yang sebut dia pria simpanan yang ditinggal perempuan kayanya. Dia sempat tampil di sebuah acara siniar hiburan, mencoba ceritakan versinya. Dia bilang dia hanya pelatih profesional yang tidak sengaja terjebak dalam masalah orang lain. Tapi pendengar tidak percaya. Banyak yang kritik dia tidak punya malu. Setelah itu tidak ada lagi undangan acara siniar atau acara untuk dia. Kehidupan saya perlahan kembali seperti dulu. Atau lebih tepatnya jadi lebih baik dari dulu. Setiap pagi saya bangun jam 4:30. Saya salat subuh berjamaah dengan Tari dan Ilham. Bagas kadang ikut kalau dia tidak harus berangkat pagi ke kantor. Setelah salat, saya siram bunga kertas di pekarangan. Bunga-bunga itu tumbuh subur sekarang karena setiap hari dirawat. Warnanya cerah, merah, dan kuning membuat halaman jadi hidup. Saya buatkan teh manis untuk semua orang. Tari suka teh manisnya agak kental. Ilham suka yang tidak terlalu manis. Bagas suka yang hangat-hangat. Saya hafal kesukaan mereka semua. Pagi hari jadi waktu favorit saya. Rumah yang dulu sunyi sekarang penuh suara. Suara Tari yang latihan vokal untuk paduan suara sekolah. Suara Ilham yang main bola di halaman. Suara Bagas yang telepon kerjaan sambil sarapan. Suara-suara ini mengisi rumah dengan kehidupan. Malam hari sebelum tidur, saya bacakan cerita dari buku-buku lama. Kadang saya bacakan kisah para nabi dari buku cerita anak. Kadang saya bacakan dongeng dari buku yang dulu saya bacakan untuk Bagas waktu dia kecil. Tari dan Ilham duduk di samping saya, mendengar dengan serius. Ilham kadang tanya, "Nenek, kenapa ibu tidak tinggal bersama kita?" Pertanyaan itu selalu membuat hati saya sakit. Tapi saya jawab dengan lembut, "Ibu kalian sedang butuh waktu sendiri sayang. Tapi kalian punya nenek. Nenek akan selalu ada untuk kalian." Tari yang lebih besar dan lebih mengerti kadang peluk saya erat. Dia bisik, "Terima kasih tahka kunek. Terima kasih sudah lindungi kami." Saya tidak bilang apa-apa. Saya hanya usap rambutnya dan peluk dia balik. Ini yang saya lakukan semua ini. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk lindungi mereka. Saya tidak merasa menang, saya hanya merasa semua sudah pada tempatnya. Saya tidak membalas dendam untuk balas sakit hati. Saya hanya ingin kembalikan martabat yang diinjak-injak. Saya tidak ingin Dewi menderita seumur hidup. Saya cuma ingin dia belajar bahwa doa seorang ibu tidak pernah sia-sia. Suatu sore, tukang pos datang membawa sepucuk surat. Amplop coklat dengan tulisan tangan yang saya kenal. Tulisan Dewi, tidak ada alamat pengirim lengkap, hanya kota Bandung. Saya buka surat itu dengan tangan yang agak gemetar. Kertas di dalamnya tipis, seperti disobek dari buku catatan. Tulisannya tidak rapi seperti biasanya. Tintanya ada yang luntur, mungkin kena air mata. Isi suratnya singkat. Tidak ada salam pembuka yang panjang. Tidak ada basa-basi. Hanya beberapa kalimat yang membuat dada saya sesak. Saya tidak minta dimaafkan. Tapi saya harap Tari dan Ilham tumbuh jadi manusia lebih baik dari saya. Jangan ajarkan mereka membenci ibunya. Itu cukup saya yang tanggung. Saya baca surat itu berulang kali. Air mata saya jatuh tanpa saya sadari. Bukan karena saya kasihan, tapi karena saya sedih
melihat bagaimana semua ini berakhir. Tidak ada yang menang dalam situasi seperti ini. Semua orang kehilangan sesuatu. Tapi saya tahu saya tidak salah. Saya tidak mengajarkan Tari dan Ilham untuk membenci ibunya. Saya bahkan tidak pernah bicara buruk tentang Dewi di depan mereka. Kalau mereka tanya kenapa ibu mereka pergi, saya hanya bilang ibu mereka sedang punya urusan penting yang harus diselesaikan sendirian. Saya simpan surat itu di dalam buku kecil milik almarhum. Di halaman terakhir, di tempat almarhum terakhir menulis. Saya tuliskan tanggal hari ini dan satu kalimat, "Ya Allah, semoga anak-anak kami semua diberi jalan yang lebih baik." Di ruang keluarga kecil, saya pasang kembali foto keluarga. Tapi kali ini bukan foto lama. Ini foto baru yang kami ambil minggu lalu di halaman rumah. Ada saya, Bagas, Tari, dan Ilham. Kami semua tersenyum. Senyum yang tulus, bukan dibuat-buat untuk kamera. Saya cari bingkai yang bagus untuk foto itu. Bingkai kayu sederhana tapi kokoh. Di bagian bawah bingkai, saya tuliskan dengan spidol permanen. Keluarga bukan soal siapa yang datang di foto liburan, tapi siapa yang tinggal saat semuanya hancur. Saya gantung foto itu di dinding ruang tamu. Setiap hari saya lihat foto itu. Setiap hari saya ingatkan diri saya bahwa ini yang penting. Bukan uang, bukan pamer di media sosial, tapi kebersamaan yang tulus. Bagas mulai terlihat lebih baik sekarang. Wajahnya tidak selelah dulu. Dia mulai senyum lagi, kadang dia bawa kue atau makanan favorit kami saat pulang kerja. Kadang dia duduk di teras sore-sore, ngobrol dengan saya tentang hari-harinya. Suatu sore, dia bilang, "Bunda, maafkan saya ya. Saya harusnya lebih percaya Bunda dari awal." Saya pegang tangannya. Saya bilang, "Kamu tidak salah, Nak. Kamu hanya percaya pada orang yang kamu cintai. Itu bukan kesalahan. Yang salah adalah orang yang menyalahgunakan kepercayaan itu." Bagas peluk saya erat. Saya rasakan bahunya bergetar sedikit. Mungkin dia menangis, tapi saya tidak bilang apa-apa. Saya hanya peluk dia balik dan biarkan dia keluarkan semua yang dia tahan. Malam itu, setelah semua orang tidur, saya keluar ke halaman. Langit penuh bintang. Udara sejuk, saya duduk di kursi kayu tua di teras, kursi tempat almarhum dulu, suka duduk sambil baca koran. Saya ingat almarhum. Saya ingat bagaimana dia selalu bilang, "Kalau kamu benar, kamu tidak perlu teriak. Kebenaran akan bicara sendiri pada waktunya." Dan dia benar, saya tidak perlu teriak. Saya tidak perlu balas dendam dengan cara yang kotor. Saya hanya perlu diam, kumpulkan bukti, dan biarkan kebenaran bicara. Sekarang rumah ini penuh lagi. Penuh dengan suara tawa anak-anak, penuh dengan kehangatan keluarga, penuh dengan doa dan harapan untuk hari esok yang lebih baik. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada Dewi di masa depan. Mungkin dia akan bangkit lagi, mungkin dia akan belajar dari kesalahannya, mungkin suatu hari dia akan jadi orang yang lebih baik. Saya doakan yang terbaik untuknya. Meskipun kami tidak akan pernah dekat lagi seperti dulu. Yang penting bagi saya sekarang adalah Tari dan Ilham tumbuh di lingkungan yang penuh kejujuran. Mereka belajar bahwa kesuksesan yang dibangun di atas kebohongan tidak akan bertahan lama. Mereka belajar bahwa keluarga yang sejati adalah yang tetap berdiri bersama saat badai datang. Saya tutup mata dan tarik napas dalam. Udara malam sangat segar. Dari jauh terdengar suara azan Isya dari masjid. Suara itu selalu membuat hati saya tenang. 40 tahun saya hidup bersama almarhum. 3 tahun saya hidup sendiri. Dan sekarang saya tidak sendiri lagi. Saya punya keluarga. Keluarga kecil tapi utuh. Keluarga yang tahu arti kebersamaan yang sesungguhnya.
Saya buka mata dan lihat kembali ke dalam rumah. Lampu ruang tamu masih menyala. Saya lihat bayangan Bagas yang sedang rapikan meja makan. Saya dengar suara Tari dan Ilham yang ketawa di kamar. Ini rumah saya. Ini keluarga saya. Dan tidak ada yang bisa ambil ini dari saya lagi. Saya berdiri dan masuk kembali ke dalam rumah. Besok akan ada hari baru. Akan ada cerita baru. Tapi malam ini saya hanya ingin duduk bersama anak dan cucu-cucu saya. Minum teh manis dan bersyukur untuk semua yang kami punya. Karena pada akhirnya kebahagiaan yang sejati bukan tentang berapa banyak uang yang kita punya atau seberapa mewah hidup kita. Tapi tentang seberapa tulus orang-orang di sekitar kita mencintai kita. Dan tentang seberapa tenang hati kita saat meletakkan kepala di bantal setiap malam. Dan malam ini hati saya sangat tenang